Tadi sudah mendengarkan tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Pada pokoknya, penuntut umum menyatakan saudara bertiga ini bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 2. Ya. Kemudian penuntut umum menuntut saudara supaya jatuh pidana masing-masing selama 7 tahun, denda 300 juta, subsidi 3 bulan. Dan uang pengganti masing-masing saudara membayar 287 juta 722.626 rupiah. Apabila saudara tidak bisa bayar, KKN saudara akan sitam dalam 1 bulan. Saya tidak bisa bayar, ya, maka diganti dengan pidana kurungan dengan pidana selama 3 tahun dan 6 bulan. Hari ini kan beda Bang, apa yang kita minta kepada majelis hakim Bang? Ya, masalah dulu ya. Oke, nah, ceritakan masalah Bang. Mereka ini kan didakwa atas atau dituntut 3 perbuatan, masalah pengelolaan keuangan, SPPD, dan pengadaan barang jasa. Di 3 itu, para terdakwa ini misalnya tidak ada niat. Karena sejak awal yang mengusulkan anggaran bukan mereka berdua. Ya kan? Apalagi dari dana pemilihan ini ada selupa sebesar 4 miliar. Selisih anggaran kan. Jadi kemudian tidak ada pemotongan baik SPD maupun pengadaan barang jasa. Jadi perusahaan di persidangan yang kita tanyakan nggak ada permintaan uang. Yang SPD pun nggak ada pemotongan uang. Artinya ini kan dicairkan untuk kelancaran tahapan program dan jadwal KPU. Karena memang program tahapan jadwal ini kan antara satu dengan yang lain kan beririsan. Juga nggak boleh ditunda, ya kan harus diselesaikan. Kalau misalnya pemilu kada dalam hal ini ditunda atau nggak jadi, ya ribet bukan orang aja, kantor KPU pun jadi masalah kan gitu, karena melibatkan banyak massa kan. Jadi intinya orang kayak mana lah pilkada ini bisa sukses, semua dipapres lah, ya. Sehingga kalau niat yang seperti ini bukan ancaman hanya bagi KPU RI, tapi KPU Indonesia, ya kan, KPU Indonesia kan. Ini merupakan apa ya, warning lah bagi mereka kan. Hati-hati, bagusan nggak ada tahapan pilkada, nggak usah kalian laksanakan daripada kalian masuk penjara katanya. Nah ini akan jadi ancaman, bisa chaos, ya kan. Seandainya KPU kalau dikejar waktu, terutama dalam pengadaan barang jasa SPD, mereka harus tunda. Serapan anggarannya juga harus berjalan dong ya? Berjalan, serapan anggaran, ya akan hancur lah nanti pemilu di Indonesia ini kan sebagai satu syarat negara demokratis kan. Jadi menurut Abang seharusnya ini tidak ditangani kejaksaan dulu, harusnya inspektorat ya Bang? Itu memang aturan. Memang seperti itu aturannya Bang? Itu aturan sekarang. Iya. Termasuklah jaksa itu. Iya. Ya kan? Ada aturan. Kalau pemerintah yang salah, pegawai ini harus diperiksa dulu di internalnya mereka di internalnya. Jadi ahli-ahli yang dihadirkan termasuk oleh jaksa, inspektorat dari kabupaten, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan ini harus melalui pengawasan internal. Jadi APIP belum turun. Apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 kan. Ini harus diperiksa oleh pengawas internal katanya. Disitulah bentuk perlindungan terhadap aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya. Dan kita harus memang punya optimis ya, bahwasannya negara ini baik. Apa gunanya ada inspektur di pemerintahan itu? Kan gitu kan? Mereka lah harus bekerja untuk itu. Ada nanti BPK yang mengaudit keuangan, kan gitu kan? Ya seperti itu. Jadi terhadap tuntutan jaksa sendiri, kita melihat mereka ini kan tak ada niat, semua telah dibayarkan, menjalankan pilkada itu sukses, nggak ada keributan Serdang Bedagai, itu kan fakta. Sehingga mereka minta dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, baik pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Karena kalau mereka ini dipidana karena melakukan niat baik untuk menjalankan pilkada yang damai, tenang, dan mereka dapat menghargai loh.
di Sumut ini jadi terbaik pengantin barang biasanya. Ini kan bahaya bagi KPU. Orang yang dapat penghargaan aja sama atasan lebih tinggi kena pidana. Jadi kita minta dibebaskan dan dimohon oleh kita pada hakim yang mulia. Oke. Tapi kalau dia memang berpendapat Berbeda. berbeda ya memang kepingin putusan yang adil lah. Ya.